Anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Demokrat, Heri Handoko, melaksanakan reses masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023. Kali ini anggota DPRD Banten dari daerah pemilihan Kabupaten Serang ini mengunjungi warga Kampung Bangkir, Desa Pegantikan, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang pada 17 Februari 2023. Di hadapan puluhan warga Kampung Bangkir, anggota Komisi 5 yang membidangi kesejahteraan rakyat ini mempersilakan warga menyampaikan aspirasi maupun keluhan. Menurutnya, reses menjadi salah satu kegiatan rutin bagi para wakil rakyat untuk mendengar langsung apa yang diinginkan masyarakat, sekaligus mengetahui kondisi lingkungan masyarakat. Sejumlah aspirasi, saran, dan masukan disampaikan oleh warga, antara lain soal infrastruktur jalan dan penerangan jalan umum. Seperti yang disampaikan salah seorang warga Bangkir, Suherman, dirinya meminta pembangunan di wilayahnya dilakukan secara merata. Selain itu, warga juga mengeluhkan tentang penerangan jalan umum yang minim di jalur Banten Lama menuju desanya. Menurutnya, warga Kampung Bangkir resah gelapnya jalan memicu tindak kriminalitas dan kecelakaan. Dirinya berharap anggota dewan dapat menyampaikan kepada instansi terkait agar bisa segera ditindaklanjuti. Diadilkanlah kalau di lingkungan jalan kan, kalau kita masih bagian dari desa Pegantikan ya harus dibangun sama rata, jangan fasilitasi pertama jalan kampung ya. Terus masalah penerangan dari Banten ke Pontang itu kan sangat berat, itu mengundang kejahatan ya, kecelakaan. Sampai nggak kelihatan jalan itu. Anggota DPRD Banten Heri Handoko langsung menanggapi aspirasi warga tersebut. Berbagai aspirasi masyarakat telah dicatat untuk kemudian dipilah mana yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan mana yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Serang. Meski banyak aspirasi warga yang bukan menjadi kewenangan provinsi, pihaknya akan tetap menyampaikannya pada saat agenda reses di pemerintah Kabupaten Serang. Setiap kami turun ke masyarakat, itu yang dikeluhkan itu biasanya kesehatan, infrastruktur, dan ketenagakerjaan. Selalu itu yang ditanyakan, terutama infrastruktur di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka ya. Karena memang kalau jalan-jalan dari pemerintah provinsi maupun Kabupaten Serang kan sudah cukup baik ya, tapi memang butuh support anggaran dari pemerintah provinsi, kabupaten untuk menyelesaikan infrastruktur yang ada di lingkungan-lingkungan atau di desa-desa. Walaupun memang sebenarnya desa kan juga sudah mempunyai anggaran, namanya APBD desa variatif dari mulai 700 juta sampai 2 miliar. Ya, mungkin karena seperti yang saya sampaikan tadi di reses tadi, di forum reses, selama 3 tahun ini kan terjadi pergeseran anggaran, dan itu bukan hanya terjadi di desa, bahkan juga sampai tingkat APBN ya, nasional. Jadi hampir 70% itu anggaran desa itu memang untuk kebutuhan bantuan-bantuan sosial, sehingga banyak infrastruktur yang tertunda gitu ya. Adapun sebagai tindak lanjut dari reses, pihaknya akan merangkum aspirasi tersebut ke dalam pokok-pokok pikiran DPRD untuk selanjutnya melakukan konsolidasi kepada instansi terkait maupun Pemprov Banten guna perencanaan pembangunan di tahun mendatang. Tim Liputan memberitakan dari Kabupaten Serang. Masyarakat Banten itu ketika dia lulus sekolah, dia berpikirnya menjadi karyawan, menjadi buruh. Kenapa dia nggak berpikir jadi pengusaha? Kenapa dia nggak berpikir menjadi wira usaha, wira swasta dan lain sebagainya gitu. Peluang-peluang itu kan ada, tergantung memang tentu pemerintah harus fasilitasi itu melalui dinas-dinas terkait gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast Wakil Rakyat Sobat Banten News. Kali ini saya sudah bersama Heri Handoko. Beliau adalah politisi dari Partai Demokrat. Kalau di parlemen, di DPRD Banten tentu saja namanya sudah tidak asing. Hari ini kebetulan Pak
Heri mengunjungi konstituen dalam rangka reses ya. Masa persidangan kedua ya, Heri ya. Masa persidangan kedua, dan ini agenda rutin yang dilakukan Dewan ketika turun ke masyarakat menyerap aspirasi dari konstituen. Jadi Dewan tidak ada istilah tuh datang kalau mau dipilih doang katanya Pak Heri. Ya. Jadi agenda-agenda rutin ini juga dilakukan dan dicatat semua aspirasi-aspirasi masyarakat ya dalam momentum ini. Apa yang menarik Pak Heri dari kegiatan reses, terutama aspirasi yang banyak disampaikan sebenarnya? Ya, bagi saya pribadi reses ini cukup baik ya, karena mengingatkan kembali kita sebagai wakil dari masyarakat ya untuk turun langsung ke lapangan, ke masyarakat, untuk melihat situasi kondisi sosial masyarakat kita di Provinsi Banten, khususnya dapil saya di Kabupaten Serang, yang kebetulan hari ini saya berada di Kampung Bangkir, Desa Pegandikan, Kecamatan Lebakwangi ya, di Kabupaten Serang. Nah, tentu dari pertemuan-pertemuan dengan warga ini, tentu kami mewakili salah satunya anggota DPRD di Provinsi Banten, bahwasannya wakil rakyat itu juga harus turun langsung ke lapangan ya, dan tidak selalu kita ada di kantor gitu. Dan malah saya sangat senang ketemu langsung dengan konstituen saya. Ya, walaupun memang ada beberapa wilayah yang saya kunjungi dulu ketika saya sosialisasi waktu pemilihan legislatif, kampung itu tidak pernah saya kunjungi. Tetapi bagi saya ini harus menjadi pendidikan politik nih ke seluruh politisi. Ketika kita terpilih menjadi anggota legislatif, maka seluruh masyarakat di dapil itu adalah masyarakat kita. Tidak boleh ada itu namanya kubu-kubuan, mengkotak-kotakan, dulu ini memilih saya, dulu itu tidak memilih saya. Nah, bagi saya ketika saya sudah dilantik, seluruh masyarakat Kabupaten Serang adalah masyarakat saya gitu. Artinya momentum-momentum politik itu tidak kemudian mempengaruhi dalam tanda kutip ketika teman-teman Dewan sudah duduk sebagai wakil rakyat ya? Iya. Kalau di Kabupaten Serang, kira-kira aspirasi yang banyak masuk ke Pak Heri sejauh ini apa saja? Aspirasi yang berkembang ya, sebenarnya kan kita turun ke masyarakat itu bukan hanya saat reses ya. Banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya, kebetulan di Serang ini ada kegiatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, bahkan kegiatan-kegiatan lainnya. Tentu ketika diundang, kalau memang waktunya tidak bentrok, kita hadir. Nah, momentum Rajaban ini ya. Ini kebetulan ini kan bulan-bulan Rajab ya. Jadi banyak undangan-undangan yang kalau misalkan tidak bentrok dengan kegiatan kantor atau kegiatan-kegiatan lainnya, saya hadir. Nah, biasanya di momentum-momentum itu selain reses, banyak juga tuh aspirasi dari masyarakat. Nah, kalau kita turun ke lapangan itu aspirasinya mirip-mirip ya. Yang pertama itu bidang infrastruktur, yang kedua itu kesehatan, yang ketiga itu biasanya ketenaga kerjaan. Nah, selalu berkutat di bidang itu biasanya. Nah, contoh misalkan tadi infrastruktur, masih banyak ternyata jalan-jalan lingkungan di desa yang belum tersentuh dan belum sempat dibangun melalui APBD desa gitu ya. Nah, ini juga menjadi aspirasi dari masyarakat gitu. Lalu juga ada bidang kesehatan ya, sulitnya pelayanan kesehatan, kayak misalkan Kampung Bangkir ini kan jauh nih sama puskesmas gitu kan. Akses di sini cukup jauh ya puskesmas. Iya, puskesmasnya kan ada di Teras sana ya, di Teras ya puskesmasnya di Desa Teras. Nah, jadi lumayan lah ke tempat fasilitas kesehatan itu. Lalu juga ada ketenaga kerjaan, biasanya karena apalagi pandemi Covid ya, banyak PHK besar-besaran di Banten ya. Terutama kemarin ada informasi pabrik olahan sepatu juga banyak pengurangan besar-besaran karyawannya.
sejauh ini kan ya kadang reses itu kan ada memang aspirasi yang memang masuk dari ranahnya pemerintahan, tapi ada juga banyak juga aspirasi yang kadang-kadang ini agak sulit cantolannya dan lebih banyak kayaknya ke pribadi ini biasanya untuk nyumbang terhadap aspirasi masyarakat kan beragam ya. Gimana? Betul. Kalau saya tanggapinnya dengan santai saja ya. Kalau memang kita ada rezekinya, kalau memang permintaannya pribadi, tentu kami berikan dengan kemampuan kita tentunya ya, jangan dipaksakan. Tetapi perlu digarisbawahi, kalau memang kita membantunya ikhlas ya, tentu jangan ada muatan-muatan politis. Walaupun saya ini politisi gitu ya, tetapi kalau memang itu aspirasinya untuk disampaikan ke pemerintah, tentu kita harus lihat kewenangan ya. Jadi kalau memang ini kewenangannya pemerintah desa, tentu kalau yang hadir di dalam reses itu ada aparatus desa, ya harus disampaikan melalui musrenbang desa dan sebagainya. Kalau nanti ini kewenangannya pemerintah kabupaten, ya desa juga menyampaikan, kami sebagai wakil dari masyarakat, tentu kami sampaikan juga ke pemerintah Kabupaten Serang, gitu ya. Nah, tapi kalau memang ini bisa dianggarkan melalui APBD provinsi, tentu akan kami kawal, gitu, akan kami perjuangkan, gitu, aspirasi itu supaya benar-benar masyarakat itu kan ada istilah seperti ngedorong mobil mogok, gitu ya. Ketika dulu kampanye, dulu sosialisasi, ketika terpilih masyarakat ditinggalkan begitu saja, gitu. Nah, istilah-istilah itu yang tidak baik ya. Jadi kalau memang kita ingin dipilih, ingin tetap eksis di politik, tentu kita harus perjuangkan, terus turun ke lapangan, ke masyarakat, mendengarkan keluh kesah masyarakat, jangan pernah takut ya. Karena ya tadi kadang-kadang kita sebagai politisi itu takut kalau turun ke lapangan, takutnya itu permintaan pasti banyak permintaan ya, terutama permintaan pribadi, apalagi menjelang tahun-tahun politik gitu ya. Kita jangan pernah takut ketika turun ke masyarakat. Kalau kita memang mau bersilaturahmi, mau bertatap muka dengan masyarakat, ya saya buktinya terpilih sampai 3 kali. Ya berarti dengan kita terpilih jadi anggota DPRD dan kita tetap menyapa masyarakat, masyarakat tidak merasa ditinggalkan gitu. Nah, ini yang menjadi pegangan buat saya, supaya kita selalu dekat dengan masyarakat, maka juga masyarakat pasti akan memilih kita. Pola komunikasi semacam itu kan memang nggak mudah ya, terutama di politik itu kan dinamis banget Pak. Jadi istilahnya dalam tanda kutip tebar janji itu kan harus sesuatu yang mungkin dianggap lumrah ya. Tapi ketika itu dirawat, kemudian terlihat wujudnya, jalan-jalan segala tadi yang disebutkan Pak Erik, itu kan artinya mungkin bagian dari investasi sosial juga Dewan yang bersangkutan ya. Sampai dari Kabupaten Serang 2 periode. Satu periode. Provinsi 2 periode. Provinsi 2 periode. Nah, ini kan nggak mudah itu. Gimana itu? Yang harus kita jaga janji ya. Bagi saya janji itu kan bagian dari hutang yang harus kita wujudkan, gitu ya. Jadi kalau memang kita nggak mampu, kita jangan berjanji yang muluk-muluk. Ya, semampu kita aja kita berjanji. Kalau memang dianggap kita bisa mengusulkan jalan lingkungan ini bisa dibangun, misalkan seperti itu. Maka kita perjuangkan aja dulu. Insya Allah kita sampaikan ke pemerintah. Kalau misalkan bisa dibangun ya syukur, kalau tidak ya mohon maaf, karena kan APBD pemerintah ini kan terbatas, nggak bisa dalam 1 tahun itu menyelesaikan seluruh infrastruktur misalkan gitu, atau bangunan musola, madrasah, masjid dan sebagainya gitu kan. Karena memang masyarakat itu kan ada saja pasti keluh kesahnya ketika kita turun ke masyarakat. Nah, kalau misalkan itu bisa kita wujudkan dan bisa kita bantu, tentu sampaikan saja padanya, kita bantu. Tapi kalau memang tidak bisa bantu ya sampaikan juga, walaupun pahit. Mohon maaf, ini bukan kewenangan kita. Jangan sampai
ini bukan kewenangan kita, tetapi kita menjanjikan sesuatu yang nggak mungkin kita bisa jalankan gitu. Jadi kita boleh berjanji, tapi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Artinya tetap harus terukur dan Ya, harus ada ukurannya lah gitu. Ya. Nah, Pak Heri ini juga di Komisi 5, Sobat Bandung News. Komisi 5 itu salah satunya mungkin berkaitan dengan ketenaga kerjaan ya. Kabupaten Serang sebenarnya kalau berbicara ketenaga kerjaan kita sedang hangat-hangatnya ini. Belum lama misalnya kita dapat informasi terkait migrasi beberapa perusahaan alas kaki ya. Mungkin kita sebut itu salah satu perusahaan alas kaki terbesar se Asia Tenggara ya. Pada zamannya mungkin ya Pak Heri. Pada zamannya ya. Nah ini terjadi migrasi pelan-pelan dan ada pengurangan tenaga kerja. Belum lama itu juga Pak Heri sempat waktu itu sidak juga ya, sidak dengan teman-teman Komisi 5. Apa yang didapatkan Pak Heri dari sebenarnya hari ini? Waktu dulu kita sidak itu kan kita ingin menggali informasi atau laporan dari masyarakat, bukan hanya laporan, tapi juga kita mendengar melalui media cetak dan elektronik gitu ya. Terkait situasi ketenaga kerjaan yang ada di Banten, khususnya di Kabupaten Serang. Ya banyaknya pungli-pungli gitu ya. Awalnya informasinya itu dulu pungli-pungli. Sebenarnya kan pungli ini kan kayak uka-uka gitu kan. Sebenarnya faktanya ada, tapi gitu ya. Tidak ada, nggak bisa, sulit untuk dibuktikan. Bukannya nggak ada, tapi sulit untuk dibuktikan. Dan kita klarifikasi waktu itu ke manajemen gitu kan terkait hal itu, karena ini mengganggu sekali dan sesungguhnya dapat mengurai dampak pengangguran juga kan sebenarnya kalau memang penerimaan karyawannya dilakukan secara terbuka. Tapi kalau juga ada istilah pungli-pungli ini kan mengganggu investasi juga sebenarnya. Ya, artinya investasinya tidak kondusif. Kalau memang ada pungutan-pungutan liar seperti itu gitu ya. Nah, terkait tentang PHK hari ini memang ada isu-isu lain selain pengurangan jumlah karyawan itu kan. Karena katanya UMR-nya terlalu tinggi sehingga pindah pabrik. Sebenarnya nggak semuanya itu gitu ya. Yang saya dengar juga informasinya memang ordernya lagi berkurang, lagi turun karena memang ada perang Rusia dan Ukraina gitu ya. Jadi permintaan pasarnya berkurang gitu. Jadi ya tentu kalau permintaan pasar berkurang ya produksi kan menurun. Nah, mau tidak mau karyawan dikurangi gitu kan. Nah, cuman memang harus adil juga gitu dan terbuka juga manajemen. Kalau memang ada pengurangan karyawan itu banyak juga informasi yang beredar melalui masyarakat yang mengusulkan tidak dikurangi, yang tidak mengusulkan justru yang dikurangi gitu. Nah, informasinya nanti juga kita akan klarifikasi. Bolehlah teman-teman juga klarifikasi ke manajemen ya. Artinya ada juga tuh yang usia bekerjanya 5 tahun ke atas tuh sulit ketika mengajukan dia berhenti, tetapi menguntungkan sukarela bukan nggak sukarela juga dibayar memang. Mengajukan dengan sukarela begitu, tapi dibayar. Tapi kalau 5 tahun ke atas itu kan mungkin biayanya tinggi gitu ya. Nah, ada laporan yang dikurangi ini 2 tahun ke bawah, gitu, yang baru 1 tahun, 2 tahun. Jadi memang kalau baru bekerja setahun 2 tahun ini kan tidak membebani perusahaan mungkin, ya. Tapi kan nggak. Menurut kita kalau memang mau fair, perusahaan juga ya kalau memang yang 5 tahun, 10 tahun atau sampai 15 tahun ingin berhenti ya tentu kan kesukarelaan gitu kan. Ya difasilitasi saja ya, jangan dipilih-pilih juga gitu. Nah, ini nanti silakan juga diklarifikasi karena ini ada laporan-laporan juga dari masyarakat gitu kan. Jangan sampai juga jadi fitnah gitu ya. Nah, terkait tentang pengurangan karyawan ini kan bukan hanya di alas kaki, tapi memang yang itu terjadi area ini ramai ini kan sektor lain juga ada sebenarnya, cuman tidak terdengar saja mungkin ya, karena memang kalau sektor lain itu kan nggak sesignifikan pengurangan sebesar yang ada industri alas kaki ya.
ada juga mungkin sekian orang, ya. Bahkan juga karena ada undang-undang outsourcing ini diberhentikan, dijadi outsourcing kan begitu. Ada juga seperti itu tekniknya gitu. Artinya kan kalau ini terjadi dan bertahap, katakanlah kemarin di angka 1.400-an salah satu perusahaannya. Tapi ini juga terjadi di tempat lain. Nah ini kan problem baru mungkin akan timbul dampak dari sosialnya. Dampak sosialnya. Kita Banten angka pengangguran terbuka misalnya kemarin masih tertinggi ya. Ya dua besar lah. Masih dua besar. Nah, ini kan mungkin akan juga menyumbang ke angka itu. Gimana itu? Ini yang saya kira menarik untuk diteliti nih ya oleh teman-teman, baik kami sebagai pemangku kepentingan ya pemerintah Provinsi Banten dan juga teman-teman media nih. Kok bisa ya? Sedangkan industri paling besar itu kan adanya di Jawa ya. Betul. Ya, Banten, Jawa Barat, gitu kan, Jawa Timur, DKI, gitu. Tetapi kenapa? Malah justru jumlah penganggurannya tertinggi. Jawa Barat nomor 1, Banten nomor 2. Kadang-kadang Banten nomor 1, Jawa Barat nomor 2, gitu kan? Posisi aja. Kan kita juga nggak bisa intervensi. Karena kewenangan ada undang-undang yang mengatur, kecuali memang diperbolehkan kita membuat regulasi, misalkan yang wajib bekerja di perusahaan yang ada di Banten itu wajib putra daerah. Kan nggak boleh diskriminasi namanya gitu kan? Ya, itu juga nggak boleh. Itu hak asasi manusia gitu ya. Jadi di Banten dan Jawa Barat ini kan multi etnis, ya heterogen. Karena memang ada banyak industri. Akhirnya dari berapa pulau luar Jawa itu kan banyak ke Banten dan Jawa Barat, gitu kan. Ada Sumatera, Kalimantan, gitu kan, Nusa Tenggara dan lain sebagainya, Sulawesi bahkan, ya. Jadi kita memang mau tidak mau itu harus kita terima, gitu ya. Dan saya kira ini menarik. Industri di Banten itu ada sekitar 17.000 kalau nggak salah, ya jumlah industri. Tapi kenapa penganggurannya masih cukup tinggi gitu ya? Selain faktor-faktor ekonomi yang lagi nggak menentu gitu kan, ada mungkin juga faktor-faktor lain. Sehingga saya berharap kita pemerintah jangan hanya mengandalkan sektor industri, gitu ya. Nah, bahkan juga ada investasi dibuka lebih banyak membuka industri padat karya gitu, ketimbang padat modal. Karena kan kalau padat modal kan tenaga kerjanya kan sedikit. Tapi kalau padat karya kan merekrut jumlah tenaga kerja yang banyak. Nah, tapi kita juga harus kreatif pemerintah. Ya, kita kan punya pertanian, kita punya pariwisata. Kenapa itu nggak dijadikan industri? Industri pariwisata, industri pertanian, gitu kan? Agrowisata dan lain sebagainya gitu. Peluang-peluang itu ada, UMKM ditingkatkan. Jangan hanya masyarakat Banten itu ketika dia lulus sekolah, dia berpikirnya menjadi karyawan, menjadi buruh. Kenapa dia nggak berpikir jadi pengusaha? Kenapa dia nggak berpikir menjadi wira usaha, wira swasta dan lain sebagainya gitu. Peluang-peluang itu kan ada, tergantung memang tentu pemerintah harus fasilitasi itu melalui dinas-dinas terkait gitu ya. Kan kita ada banyak tuh makanan-makanan khas misalkan Banten, ya emping. Kan emping yang paling enak katanya dari Banten. Kenapa nggak kreatif masyarakat kita? Kenapa nggak misalkan bikin emping rasa keju, emping rasa coklat gitu kan? Harus kreatif tuh. Terus kemasannya juga harus dibuat dengan baik gitu. Kayak sate bandeng. Nah, sate bandeng kita ini kan bertahannya cuma paling 1 hari. Ya. Kenapa nggak minimal seminggu gitu kan? Jadi supaya kalau dibawa ke Kalimantan, Sulawesi sebagai oleh-oleh ya. Jadi oleh-oleh itu nggak bau di jalan, awet gitu. Nah, teknologi-teknologi seperti ini kan harus kita gali, harus kita tingkatkan supaya industri kreatif kita, ya agrowisata kita, ya itu tumbuh, berkembang, supaya menopang industri-industri lain yang ada di Provinsi Banten gitu.
persoalan klasik memang kalau untuk bicara tingkat pengangguran terbuka ya, lagi-lagi pendidikan kita yang dianggap kurang siap ketika menelurkan lulusan-lulusan gitu ya. SMK seringkali dianggap tidak ada link and match dengan dunia usaha. Seperti apa sih? Ini kan persoalan klasik sekali. Ya, SMK yang ada di Cikande, Kibit. Kenapa nggak di sana itu industri SMK-nya industri alas kaki gitu loh, supaya lulusan kan sekolah menengah kejuruan itu kan sekolah yang dipersiapkan untuk bisa terjun langsung ke dunia kerja gitu kan. Nah, maka kita harus ada inovasi gitu, harus sesuaikan. Kalau memang di Cilegon dibuat dong SMK baja, SMK kimia. Jadi yang ada hubungannya dengan industri di daerah tersebut. Gitu. Nah, saya selalu sampaikan itu supaya ketika perusahaan-perusahaan yang ada di daerah setempat itu langsung ada ikatan kerja gitu loh, ada ikatan kerja. Kan kayak Indah Kiat, ini kan lebih banyak mereka menyerap tenaga kerja itu kan dari sekolah kertas yang ada di Bandung. Ada sekolah kertas di Bandung, ada di Malang gitu. Kenapa Banten kita yang ada industri kertasnya kita nggak buat sekolah kertas gitu loh? Maksud saya begitu. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di industri. Maka seluruh stakeholder ini harus duduk bersama. Saya selalu sampaikan, jangan ada ego-ego sektoral gitu kan. Jadi antara dinas ketenagakerjaan, dinas pendidikan, ya, dinas koperasi dan lain sebagainya, itu harus duduk bersama. Ya, panggil seluruh perusahaan yang ada di Banten. Kira-kira ada perusahaan-perusahaan yang bergerak juga kan di industri kreatif. Ada limbah-limbahnya yang dibikin industri kreatif, gitu kan? Kenapa ini nggak dilakukan? Gitu. Saya sampaikan, kumpulkan dong industri yang ada di Banten. Kira-kira bagaimana supaya ini ada kerjasama antara sekolah dengan industri. Bukan kerjasamanya itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan. Gitu. Itu harapan saya yang selalu saya sampaikan ketika kita melakukan rakor dengan pemerintah. Ya, bicara pengangguran juga sebenarnya kan kita ekonomi kreatif terutama hari ini yang cukup berkembang ya di kita, anak-anak muda yang sebenarnya saya ada kawan di daerah Kabupaten Serang di Keragilan itu mereka membuat kaos yang bertuliskan dengan bahasa Jawa Banten gitu. Nah, itu ternyata pasarnya ada sebenarnya. Pasarnya ada dan pola sosialisasinya dengan medsos dan segala macam itu berjalan sebenarnya. Nah, mungkin kayaknya ke depan bisa juga mungkin ini jadi. Iya, makanya harus kita duduk bersama. Saya juga ada teman kepala desa di Keragilan, Iksan tuh ya, kepala desa Tegalmaja. Kan dia dibina juga industri kreatifnya itu. Ya, UMKM-nya oleh Indah Kiat. Ya, yang olahan kertas, bambu dan lain sebagainya. Dia berkembang. Bahkan sudah banyak pesanan gitu kan, kerjasama juga dengan Kementerian Pariwisata, dengan Dinas Pariwisata, Koperasi dan sebagainya. Nah, maksud saya hal-hal semacam itu dikembangkan gitu loh. Makin banyak desa-desa yang memanfaatkan industri-industri kreatif itu. Ada yang namanya kan kalau sekarang misalkan Pok Darwis, kelompok sadar wisata gitu. Kan potensinya ada sebenarnya, apalagi daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah pantai, atau yang ada danau dan sebagainya. Kenapa itu nggak potensi ini nggak ditingkatkan gitu? Kayak aset-aset milik pemerintah provinsi kan banyak juga tuh, kayak lagon-lagon, danau-danau. Nah, itu kan belum dimanfaatkan dengan baik. Kalau itu dimanfaatkan menjadi wisata desa, nanti desa memohon ke pemerintah provinsi gitu untuk pengelolaan gitu kan bisa juga begitu, jadi BUMDes gitu kan, badan usaha milik desa. Jadi ya itu yang penting, tempatnya disiapkan, terus sumber daya manusianya juga disiapkan, pelatihan-pelatihan juga disiapkan. Nah, maka kan nggak bisa dijalankan oleh salah satu OPD gitu, maka harus duduk bareng, difasilitasi oleh pemerintah. Saya selalu sampaikan itu, jadi jangan ada lagi ego-ego. Ini kewenangannya kamu, ini bukan kewenangannya saya. Padahal di setiap OPD itu
saling berkaitan gitu. Nah ini yang harus kebersamaan itu harus ditingkatkan. Iya. Yang pasti Pak Heri kalau bicara tenaga kerja kayaknya konsen Nggak ada habisnya juga nih. Nggak ada habisnya ya dari Kabupaten Serang. Tapi harapan itu terkait tadi industri kreatif anak-anak mudanya mungkin itu juga menjadi solusi di tengah kebutuhan lapangan tenaga kerja di Ya. Pak Heri, makasih banyak waktunya sudah berbagi dengan Sobat Bantu News hari ini. Sukses terus. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Salam Sobat News. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah obrolan saya dengan Kang Heri, Sobat Bantu News, di acara podcast Wakil Rakyat. Kita berjumpa lagi tentu saja di kesempatan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.